Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Siska. Pada pertemuan kedua ini, yaitu kita masih membahas tentang teks anekdot. Gimana kabar kalian? Masih sehat? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Jangan lupa selalu jaga diri, jaga kesehatan, karena kita masih dalam keadaan pandemi. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kedua ini, sebelumnya Ibu ulas sebentar tentang pertemuan pertama kita sudah membahas tentang teks anekdot, ada pengertiannya, ada ciri-cirinya, ada strukturnya. Kita lanjutkan. Jadi KD 3.6 kita akan menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks anekdot. Menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan, baik itu lisan maupun tulis. Jadi karena kita sudah membahas strukturnya, jadi kali ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Coba diperhatikan baik-baik ya. Jangan dicatat dulu. Silakan kalian perhatikan, kalian simak. Jangan sampai terlewatkan, apalagi ditinggal ke belakang. Jadi, kaidah bahasaan dari teks anekdot itu ada beberapa. Yang pertama, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Jadi, di dalam anekdot itu, yaitu peristiwanya sudah lampau atau sudah terjadi. Contohnya, pada puncak pengadilan korupsi politik atau misalnya di sebuah universitas telah terjadi perbincangan antara dua orang mahasiswa. Namanya saja telah, berarti dia itu sudah peristiwa yang telah berlalu. Jadi biasanya dia menggunakan peristiwa-peristiwa masa lalu. Selanjutnya, menggunakan kalimat retoris. Retoris itu kalimat tanya, pertanyaan yang dia itu tidak membutuhkan jawaban. Contohnya, apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Sebenarnya itu tidak butuh jawaban karena si penanya sudah paham jawabannya. Dia sudah tahu jawabannya. Itu namanya kalimat retoris. Pertanyaan tetapi tidak membutuhkan jawaban karena si penanya sudah tahu sebenarnya jawaban dari pertanyaannya tersebut. Misalnya, apakah benar bumi itu bulat? Nah, seperti itu. Padahal kita semua tahu bahwa bumi itu bulat. Apakah benar matahari tenggelam dari barat? Nah, kita semua tahu kalau matahari itu tenggelam dari barat. Jadi, dia itu pertanyaan yang tujuannya itu bukan untuk mendapatkan jawaban. Dia hanya untuk menegaskan. Kemudian, nomor 3. Dia biasanya menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Kemudian, lalu, dan seterusnya. Akhirnya hakim berkata, Pak, tolong. Misalnya, seperti itu. Ya, ada kata atau konjungsi yang kaitannya dengan hubungan waktu. Ada kata lalu, kemudian, akhirnya, dan lain sebagainya. Sudah paham ya? Poin 1 sampai dengan 3 menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, kemudian menggunakan kalimat retoris, dan menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Yang keempat, dia biasanya menggunakan kata kerja aktif atau kata kerja aksi. Ciri-ciri apa kata kerja aksi itu? Aksi itu berarti melakukan tindakan. Ciri-cirinya dia menggunakan imbuhan me. Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Menatap, mendengar itu adalah kata kerja aksi atau aktif. Ciri-cirinya menggunakan imbuhan me. Perhatikan ya. Nomor 5, dia menggunakan kalimat perintah. Pak,
Tolong jawab pertanyaan jaksa. Jadi biasanya di dalam teks anekdot sering menggunakan kalimat perintah. Selain itu, yang keenam, dia menggunakan kalimat seru. Kalimat yang isinya mengungkapkan perasaan. Seru itu bukan tanda baca loh ya. Namanya kalimat seru. Seru itu seruan dari perasaan atau ungkapan perasaan. Misalnya, oh, maaf, wah, aduh. Itu kalimat seru. Beda dengan tanda seru. Tanda seru itu kalimat perintah. Biasanya, Pak, tolong ambilkan buku itu di atas meja. Kalimat perintah. Kalau kalimat seru itu kaitannya dengan perasaan. Wah, aduh, amboy. Kemudian, oh, dan lain sebagainya. Jadi, di sini ada berapa sebenarnya? Ada 6 kaidah kebahasaannya. Menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu biasanya itu ada pada bagian orientasi, ada pada bagian abstraksi. Jadi di awal penggambaran, kemudian kalimat retoris, konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, kemudian menggunakan kata kerja aksi, menggunakan kalimat perintah, dan yang terakhir menggunakan kalimat seru. Nah, ini lanjutkan. Jadi, pola penyajian teks anekdot. Bagaimana polanya? Bentuk dari penyajian teks anekdot itu seperti apa? Ada 2 pola. Ada secara narasi dan ada secara dialog. Pasti sudah paham ya, kalau narasi itu dia berupa cerita. Kalau dialog sudah paham pasti dia berupa kalimat langsung, dia berupa dialog. Kalimat hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti yang dikatakan. Kalau narasi itu berupa paragraf-paragraf, tapi kalau dialog itu urutannya ke bawah. Nah, ini tadi kaitannya dengan dialog, ada kalimat langsung. Nah, ciri-ciri dari kalimat langsung itu dia diawali dan diakhiri dengan tanda petik 2. Huruf awal setelah tanda petik itu ditulis dengan huruf kapital. Antara pembicara dengan dialog dipisahkan dengan tanda titik 2. Contoh di sini, ini adalah kalimat dialog. Tono titik 2. Kemudian diawali dengan tanda petik karena ini adalah kalimat langsung. Saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Nah, diperhatikan baik-baik. Yang namanya kalimat langsung itu dia dikatakan langsung oleh si pembicara. Dia harus ada nama tokohnya itu siapa. Tanda titik 2, tanda petik. Setelah tanda petik harus huruf kapital. Diakhiri dengan intonasi final, baik itu tanda baca titik, tanda baca seru, tanda baca tanda tanya, semua itu harus di dalam tanda petik 2. Jadi penulisannya intonasi final baru ditutup dengan tanda petik. Diperhatikan. Kemudian contoh kalimat langsung dalam narasi. Nah, ini kan secara dialog, kalau ini secara narasi. Jadi dipindah ke bentuk cerita. Saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Nah, kalian perhatikan kata Tony. Nah, ini kan yang berkata kalau dialog itu kan seperti ini penulisannya. Beda. Kalau dia narasi penulisannya, ini adalah apa di sini? Siapa yang mengatakan ini ya? Kata Tony, jadi orang lain. Kalau bentuknya narasi, itu dia ada kalimat akhirannya atau dia sebagai penyertanya di sini. Siapa yang berbicara? Kata Tony. Saya heran dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah berdiri. Nah, di sini dia diikuti dengan penyertanya siapa? Tony. Jadi bisa di awal atau bisa di akhir. Kalau di akhir, jangan lupa dia harus menggunakan tanda baca koma. Tidak titik seperti ini. Karena ini kan sudah berakhir. Kalau ini kan masih ada lanjutannya. Jadi tanda baca yang digunakan itu tanda baca koma, baru tanda petik, kemudian kata Tony. Kata di sini tidak menggunakan
huruf kapital karena ini masih lanjutan satu rangkaian kalimat. Paham kan? Jadi bisa membedakan kalau ini bentuknya dialog, kalau ini bentuknya narasi. Akan dipahami baik-baik. Kemudian next. Nah, kemudian langkah-langkah menyusun teks anekdot. Jadi, apa yang harus kalian lakukan ketika ingin menyusun teks anekdot? Yang pertama, tentukan temanya terlebih dahulu. Misalnya di sini ada temanya kasih sayang pada orang tua. Kemudian kritikannya apa? Anak yang memandang orang tua di masa tuanya sebagai orang tua yang merepotkan. Jadi dia ingin mengkritik orang tuanya. Ditiru ya. Kemudian humornya di sini apa? Orang dewasa malu karena dikritik oleh anak kecil. Tokohnya siapa? Ada kakek, ada ayah ibu, cucu. Contohnya seperti ini. Jadi setelah kalian menemukan tema, kritikannya apa, kemudian humornya apa, tokohnya siapa saja, kalian langsung bisa masuk ke bagian strukturnya. Kalian masukkan kakek tua yang tinggal bersama 6 menantu dan cucu 6 tahunnya. Kebiasaan makan malam di rumah si anak, kakek tua makanya sering berantakan. Presisnya, kakek tua diberi meja kecil terpisah di pojok dengan alat makan anti pecah. Cucu 6 tahun membuat replika meja terpisah. 6 tahun mengungkapkan kelak akan membuat meja terpisah juga untuk ayah dan ibunya. Maksudnya apa sih? Walaupun kita punya orang tua yang sudah tua itu, bukan berarti dia itu merepotkan. Tapi kita, ini contohnya, dia seorang anak kecil, dia bisa menirukan. Dia menyindir orang tuanya. Kalau nanti orang tuanya sudah tua, dia akan melakukan hal yang sama. Nah, jadi dia itu sebenarnya menyindir orang tuanya yang memperlakukan kakeknya itu seperti orang yang merepotkan. Seperti itu. Di mana sisi humornya ada pada bagian krisis. Reaksi itu adalah tanggapan dari krisisnya ini. Masalahnya ada pada bagian orientasi, ya, dipahami. Jadi masalahnya itu ada pada bagian orientasi, krisisnya itu biasanya isinya humor, reaksi itu tanggapannya, dan terakhir adalah koda. Pesannya apa di sini? Dia akan mengungkapkan bahwa dia nanti kalau sudah besar ingin membuatkan meja yang sama untuk kedua orang tuanya. Jadi hal ini meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, bentuknya apa? Narasi atau dialog? Ini tadi terserah. Jadi silakan nanti kalian bisa mencobanya sendiri, baik itu dalam bentuk dialog atau bentuk narasi. Nah, sudah selesai materinya. Jadi ada apa yang kita pelajari hari ini tentang kaidah kebahasaan, kemudian pola penyajiannya, yang sudah tahu bagaimana membuat atau menyusun anekdot itu, bagaimana langkah-langkahnya. Kemudian silakan kalian baca tugas di bawah ini, kalian pahami betul-betul, jadi kalian silakan kirimkan ke bagian yang sudah Ibu sediakan nanti di PG1 tentang teks anekdot. Silakan kalian belajar, silakan kalian berproses, silakan kalian mencoba ya. Kalau kurang paham silakan kalian bertanya. Kalau bertanya maka kalian akan sesat di jalan. Demikian sampai di sini pertemuan kita. Ibu akhiri. Apabila ada perkataan atau kata tutur kata ibu yang salah atau kurang berkenan di hati kalian semuanya, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.